Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menyukunkan huruf yang berharakat hidup ketika waqaf atau ketika kita menghentikan bacaan dalam membaca Al-Quran. Pada video kita sebelumnya sudah kita bahas cara membaca sebuah kalimat dan kita wakaf pada kalimat tersebut ketika huruf sebelum huruf terakhir dari kalimat tersebut berharakat sukun, sementara kita harus menyukunkan juga huruf yang terakhirnya. Pada pembahasan kita yang lalu, cara membacanya adalah dengan memanjangkan saja bacaan huruf ketiga, kemudian sukunkan huruf terakhirnya. Hal ini terjadi ketika huruf sebelum akhir dari sebuah kalimat tersebut adalah huruf mad, yaitunya huruf alif, huruf waw, dan huruf ya yang sukun. Ketika huruf-huruf ini terletak sebelum akhir dari sebuah kalimat, maka dibaca panjang saja huruf ketiga dari kalimat tersebut, kemudian sukunkan huruf terakhirnya. Kemudian apabila huruf sebelum akhir itu sukun dan hurufnya bukanlah huruf mad, ini tidak bisa kita samakan dengan membaca huruf yang sukun itu adalah huruf mad. Tidak bisa kita panjangkan. Kemudian bagaimana cara menyukunkan huruf setelah huruf yang sukun ini? Yaitunya ketika kita wakaf atau berhenti dalam membaca sebuah kalimat yang seperti itu sukunkan huruf terakhirnya dengan isyarat. Sukunkan huruf terakhirnya dengan isyarat, karena huruf sebelumnya sudah sukun dan kita harus menyukunkan huruf setelahnya. Dapat dikatakan kita membaca huruf dalam kondisi sukun, yaitunya dua huruf yang beriringan. Maka huruf sebelum huruf yang berharakat hidup itu memang kita harus baca sukunnya secara jelas terlebih dahulu, kemudian huruf setelahnya dibaca dengan sukun isyarat. Apa yang dimaksud dengan sukun isyarat? Sukun isyarat dapat kita katakan membaca huruf dalam kondisi makhraj dan sifatnya, akan tetapi hanya terjadi di dalam rongga mulut kita saja. Kita ulangi, membaca huruf dalam kondisi makhraj dan sifat dan terjadinya hanya di dalam rongga mulut, sehingga tidak mengeluarkan suara atau bunyi. Hal ini hanya kita yang mengetahuinya, kita yang mendengarnya misalnya, dan tidak mungkin akan didengar oleh orang lain yang jauh posisinya dengan kita, kecuali orang itu sangat dekat posisinya dengan kita ketika kita membaca kalimat tersebut. Kalau seandainya telah mengeluarkan bunyi, telah terdengar bagi orang-orang yang jauh dengan kita, maka bacaan itu sudah menjadi salah. Itu tidak lagi isyarat namanya, itu berarti sudah kita zahirkan, sudah kita jelaskan. Akan tetapi cara membacanya adalah dengan isyarat saja, kondisinya membaca huruf dalam rongga mulut kita saja, seperti contoh yang terdapat dalam lembaran kertas kita pada video kita kali ini. Seperti ini, wal fat, ya, ta-nya kita sukunkan, ha-nya juga kita sukunkan, tapi ta sukunnya jelas, fat, sementara ha sukunnya
tidak jelas, hanya kita yang mengetahuinya. Wal fath, hanya ada kedengaran sedikit sekali atau samar saja terdengar bagi kita atau orang lain. Wal fajr, rohnya ada tetapi hanya di dalam mulut kita saja. Walayalin ashr, khitamuhu misk, wassama'i dhatir raj, wal ardi dhatis sad, innahu laqawlun fasl, wa ma huwa bil hazl, bil qist, wastaghfir lailatul qadr min kulli amr qulil af wal ins wal asr khusr bis sabr fil ard wa yaqbid kal kalmuh. Seperti itu. Di membacanya hanya kita yang mengetahuinya karena dia isyarat saja. Dengan kita baca kemudian kita zahirkan, kita jelaskan. Mungkin seperti ini. Kalmuhl. Ini sudah menjadi salah dalam cara atau kaidah membacanya. Misalnya apa lagi? Ini bil qisto. Ketika kita baca to, dia akan menjadi salah karena akan terdengar oleh orang lain dan itu tidak lagi disebut dengan isyarat. Itu sudah jelas itu, ya. Itu sudah zahir. Sementara cara membacanya sukunkan dengan isyarat saja. Kejadiannya hanya di dalam mulut kita saja. Bil qist. Ada tonya kita baca tapi di dalam posisi yang sangat samar sekali. Wal fath, hanya cuma bunyi hembusan angin saja. Wal ins, sinnya dalam posisi isyarat hembusan angin saja bagi huruf-huruf yang memang mengeluarkan sifat sifir atau sifat tambahan keluarnya angin dari mulut kita. Tapi kalau seperti ini misalnya ini huruf nun, ini tidak kedengaran sama sekali ini. Baik bagi diri kita atau orang lain ini tidak akan kedengaran. Wa yaqbid, nunnya hanya di dalam mulut kita saja kita baca. Kal nunnya ada tapi dibaca di dalam mulut kita saja. Kemudian seperti ini tadi. Innahu laqawlun fasl. Fasl. Lamnya dibaca tetapi di dalam isyarat atau dalam posisi rongga mulut kita saja. Ketika kita baca fasl, hazl, ini sudah berbeda qiraatnya ini, ya. Tidak boleh kita baca seperti itu. Yang kita pedomani adalah qiraat Imam Hafs, ya. Tidak ada bacaan imalah selain majriha di dalam Al-Quran. Kalau kita baca ini fasel, hazel, ini berarti kita sudah membacanya dalam kondisi imalah, memiringkan bacaan. Ketika kita miringkan bacaan ini salah bacaannya dalam qiraat Imam Hafs. Dan tidak boleh kita baca seperti itu, ya. Lagi ini qadr. Kalau kita baca qadar sudah salah, ya. Amr, kita baca qadr, amr. Rohnya ada dibaca tapi dengan isyarat saja. Kita yang mengetahuinya dan orang-orang yang terdekat
dengan kita yang bisa mendengarnya. Kalau orang yang jauh tidak lagi bisa mendengarkan huruf terakhir yang kita sukunkan tersebut. Demikianlah cara yang ketiga dari menyukunkan huruf yang berharakat hidup ketika wakaf atau berhenti dalam membaca Al-Quran, yaitunya sukunkan dengan isyarat saja ketika huruf terakhir berharakat hidup dan sebelum huruf terakhir adalah huruf sukun, dan huruf sukun tersebut bukanlah huruf mad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.